Selamat datang di podcast BMK Bintang Mahasiswa Kampus. Woo! Oke teman-teman, kita kali ini kedatangan salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi, yang cukup mengharumkan nama kampus Universitas Satya Negara Indonesia. Penasaran gak nih? Kalian di rumah penasaran gak? Oke, ada Kak Rehan Andika Putra. Halo guys. Halo Kak Andika Putra. Halo Rizky. Gimana nih? Dilibatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Pastinya senang ya teman-teman Yeah. semua. Rizky, sebagai mahasiswa kita bukan cuman kuliah gitu, Betul. tapi juga aktif di banyak kegiatan dan beberapa kegiatan mau akademik atau non akademik. Menurut gue pribadi, Ya. itu suatu hal yang privilege. Kenapa Privilege. dibilang gitu? Karena nggak semua tempat, nggak semua universitas atau nggak semua orang punya kesempatan itu. Kayak gitu sih. Benar banget. Jadi ada beberapa kriteria lah ya untuk Ya. mendapatkan nama mahasiswa berprestasi di sebuah kampus. Iya, apalagi nggak semua universitas membuka peluang untuk sebesar-besarnya mahasiswa bisa ikut serta gitu. Untuk USNI sendiri menurut gua Ya. pribadi itu membuka peluang yang cukup besar juga gitu. Oke. Tapi keseharian Kak Rehan itu ngapain aja sih kalau di luar kampus? Oh, gitu. Atau belajar terus kah? Oke. Atau punya kegiatan lain kah? Ya. Kan sebagai mahasiswa berprestasi itu hanya di kampus kan? Oke. Ketika di luar kampus mungkin Kak Rehan sendiri juga kayak memiliki kegiatan-kegiatan positif lainnya lah gitu. Oke. Tentunya sama kita semua teman-teman sama kayak Rifki. Ya. Gue juga pasti punya aktivitas di luar kampus yang nggak begitu banyak. Mandiin sapi terbang. Oh enggak gitu. Oh enggak. Mandi sampai terbang. Boleh. Enggak, gue sama kok. Di rumah sebagai anak ya pastinya kita bantu orang tua. Oke. Di balik itu juga gue punya hobi Apa yang tuh? gue jalanin dari kecil. Apa tuh? Gue Menarik. melihara hewan. Jadi gue suka Hewan banget. apa? Semua hewan. Gue pernah Oh, iya? melihara monyet, gue pernah melihara buaya. Oh ya? Iya, karena sejujurnya ya kalau misalnya diceritain bahwa gue sebenarnya di jurusan ini bahkan di kampus UNI sendiri itu bukan pilihan utama dalam karir gue atau cita-cita gue sebenarnya. Oh gitu. Bukan. Jadi dari kecil itu sebenarnya bukan mau jadi mahasiswa USNI. Oh gitu. Pengennya jadi apa? Pengusaha, punya Dari- peternak gitu. Dari kecil itu mau jadi dokter hewan. Wah. Gue dari kecil itu jadi dokter hewan. Kenapa? Karena memang keturunan dari bokap sendiri sama kakek itu punya pet shop. Oke. Ya, dari tahun 91 itu punya pet shop. Terus gue dari kecil itu punya cita-cita untuk jadi dokter hewan. Dan cita-cita utama gue adalah gue kerja di kebun binatang Ki dulu. Oh gitu. Wow. Iya, makanya dari kecil Keren. sendiri, dari kecil Suka sama hewan lah berarti. iya, lah ya. dari kecil sampai SMA itu gue orientasinya masuk SMA biologi gitu. Oke, IPA lah berarti. Iya. Anak IPA banget nih guys. Akhirnya berjalan cerita gua jalanin hidup sampai akhirnya gua keterima di salah satu universitas sebenarnya, Oke. negeri. Negeri. Iya, di PTN lah ya. Iya, PTN tapi di luar Jakarta, Di mana tuh kalau boleh tahu? Spill dikit kali. di Jawa Barat lah. Apa Ya, ya? pakai jalur Ketosis. Tapi Ketosis. ya tapi sayangnya nggak diizinin sama orang tua. Akhirnya gua ngambek Oh bener. saat itu di tahun 2019. Gue tuh angkatan 2019. Akhirnya gue ngambek, nggak mau kuliah. Saat itu karena gue punya pacar, akhirnya gue orientasinya kalau nggak boleh kuliah di situ nikahin aja gitu. Nah, kalau misalnya Nikah ditanya dong. penyesalan hidup gue adalah omongan gue saat itu. Kalau nggak marah, mau kuliah, nggak nikah. mau kuliah nikah aja gitu. Akhirnya nikah enggak, udah putus. Gue tahu lagi tuh orangnya. Ya akhirnya singkat cerita 1 tahun kerja gue. Oke. Satu Kerja di ta- mana tuh? 1 tahun kerja di hotel Oke. di Jakarta Barat di depan Trisakti. Oke. Ya 1 tahun gue kerja di sana. Gue banyak posisi waiters, cuci piring, sampai akhirnya di tahun 2020 akhir 20. di tahun 2019 akhir itu gue jadi asisten chef di situ. Oke, berarti udah di hotel tersebut
memulai mencoba bekerja lah ya. Iya, mau mulai bekerja, akhirnya gaji yang didapat itu sepenuhnya buat ibu, karena di situ gue nggak ada orientasi mau kemana akhirnya hidup gue saat itu. Oke. Nah, Agak unik sih ya. iya, berjalannya waktu akhirnya gue ketemu sama banyak orang. Oke. Gue ngobrol sama banyak orang di sana saat kerja. Akhirnya gue terbuka bahwa ada satu ucapan yang bikin gue berubah pikiran saat itu. Ucapannya gini, Gimana tuh? lu disuruh kuliah nggak mau kuliah, sayang banget. Gue pengen kuliah Nggak bisa. tapi nggak bisa. Nah, itu. Akhirnya setelah pulang kerja, gue ketemu sama ibu sama bapak gue. Ya udah, awal tahun depan di 2020 Gue kuliah aja gitu. Gitu aja. Akhirnya gue mulai di awal tahun 2020, gap year setahun, kuliah. Akhirnya ya ngejalanin perkuliahan lurus-lurus aja gitu Ki. Nggak ada yang aneh. Oh, nggak aneh-aneh berarti. Nggak ada Nggak aneh-aneh. madol gitu. Enggak, alhamdulillah gue masuk kelas misalnya 1 bulan itu masuk kelas misalnya 20 pertemuan. Nah gue 25 pertemuan tuh. Wih, nambah 5 lah. Enggak juga ya? Oh, enggak. Tapi cukup unik sih dari Iya. cerita yang punya banyak hewan itu bener. Maksudnya untuk Iya. punya hewan buaya gitu. Iya, gue miara. Buaya segede apa tuh? Pas waktu udah nggak terlalu besar, akhirnya dikasih orang gitu karena takut membahayakan juga gitu. Soalnya ibu kan selalu. Jadi prinsip pecinta hewan itu adalah Iya. teman-teman, mau pecinta hewan atau hobi untuk cowok-cowok adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bener. Iya, kita bawa dulu pulang. Cus. Maaf ya udah dibawa pulang gitu. Kalau minta izin tuh pasti susah. Susahnya. Apalagi susah hewannya yang aneh gitu Iya. kan, reptil. Kan nggak mungkin gitu. kita udah bawa pulang terus kita lepas aja kan nggak Ah, mungkin. Jadi bener lagi. mau nggak mau kita pelihara gitu. Tapi beda lagi ya sama yang misalnya punya pasangan gitu. Jangan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, minta izin dulu lah, baru minta maaf kalau pasangan. Oh iya betul. Jangan Iya dong. saya nambah pacar 1 gitu kan nggak mungkin. Oke, dari situ berarti Kak Rehan memulailah hidup menjadi mahasiswa. Betul. Asik. Sebagai Itu mahasiswa. sebagai awal tahun ya, Ya. awal tahun di tahun 2020 berarti. Betul. Menjadi mahasiswa itu apa yang Kak Rehan rasakan? Atau kayak oh gini tuh jadi mahasiswa gitu. Sejujurnya tidak ada yang dirasakan karena Gimana tuh? online. Oh iya, COVID. Iya. COVID-19 guys waktu itu jadi nah, guys. gue tuh orangnya yang nggak bisa kenalan online kan. Harus ketemu face to face. Yes, gue nggak bisa yang ngechat orang duluan sejujurnya. Makanya gue nggak pernah bisa pacaran lewat apps. Kan banyak yang rekomendasiin. Oh, bener. Lu nggak punya pacaran, pakai apps aja, pakai bam tit gitu. Atau pakai apa? Tintit. Iya. Nah itu gue nggak bisa karena gue Gitu. nggak bisa yang kenalan online. Gue nggak bisa kenalan online. Gue pernah coba kenalan online dan akhirnya gue memutuskan udah nggak perlu lagi. Mau tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Jadi pertama itu adalah gue DM cewek. Gue DM-nya gue nggak tahu cara kenalannya. Akhirnya gue apa? Apa? Hai, gue Raihan. Ini nama gue. Gue kayak jualan cuy. Bukan kayak kenal sama cewek. Akhirnya gue, wah freak banget udah. Oh, kalau gua gini, kalau misalkan entah nge-DM atau lewat apps gitu ya. Iya. Hai, salam kenal gitu. Nah itu gue nggak bisa. Kalau Gua gua langsung nggak tahu. kayak stay di mana? Nah itu gue nggak tahu tuh. Akhirnya gue ya udah memutuskan ya udahlah kita nggak usah kenal sama cewek gitu. Ya, terus sama siapa dong? Nanti aja. Oke, berarti setelah dari situ mulailah hidup jadi mahasiswa kan? Iya. Nah, dari situ apakah langsung ujuk-ujuk kan otomatis namanya mahasiswa baru? Ya. Waduh, susah ya ternyata gitu. Pernah ada di posisi kayak di fase wah, gue kayak nyesel deh masuk kuliah. Susah banget lagi nih. Gitu gak sih? Jadi awal kuliah itu tahun 2020 tuh online. Online. Online karena Covid kan. Dan ketemu teman yang benar-benar teman itu kita nggak pernah bisa baca orang kayak gimana. Nah, itu bener Karena lagi. masa kita baca dari cara dia ngetik gitu. A-nya 2 tulus gitu. Kan nggak bisa kan? Iya. Iya kan? Nggak bisa. Kemana, Nah, gitu. akhirnya gue berusaha buat menyesuaikan dengan keadaan Covid dan ngerjain tugas, dan alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang emang mereka ngechat duluan. Halo, salam kenal, Raihan gitu. asik. Akhirnya dari situ 1 tahun itu online, Oke. kuliah online, tapi ketika online kan ada beberapa temen yang off cam. Oh, Nah, iya. gue tuh tipikal yang emang aktif dimanapun. Betul. Dari SMP, SMA itu aktif, bukan untuk caper, tapi gimana ya? Gue sadar diri, gue bukan orang yang Ganteng. ganteng banget, enggak.
kan tampan doang gitu. Ini Enggak, maksudnya gue Boleh, sadar boleh, diri ya. boleh, iya. Gue bukan Rafathar, bukan Cipung. Jadi yang banyak followers dari lahir iya, ya kan. dan kaya banget. Bener. Jadi gue berupaya untuk nyari relasi sama nyari tempat terbaik aja sih dari dulu gitu. Makanya gue aktif on cam dan sebagainya. Jadi dari semester 1 sampai semester 2 online itu nilai gue bagus. Alhamdulillahnya gitu. Oke, karena mungkin satu sisi dikenal sama dosen kali ya, walaupun masih by online. Iya, mungkin karena suka dipanggil kan, suka dites. Rehan Andika Putra Iya. langsung nongol. Padahal kita lagi makan kan, lagi online gitu. Jadi kayak ya udah mulai aktif saat itu di semester itu udah mulai kenal dan nilai gue mungkin udah dilihat cukup bagus gitu. Oke. Akhirnya gue coba dihubungi sama Kaprodi boleh. saat itu Saat itu. chatnya gue masih hafal banget. Gimana tuh? Han, kamu minat nggak untuk lomba gitu? Terus gue coba berpikir kan, gue di kampus nggak pernah kan, dan gue juga nggak pernah dengar di kampus itu ada prestasi Acara-acara, atau acara-acara lomba-lomba saat gitu, itu kan iya. karena online kan. Akhirnya gue memutuskan, oke pak siap gitu, kita akan collab dengan fakultas lain gitu. Oke, akhirnya dimasukin grup, gue kenalan dengan dosen fakultas lain. Nah disitulah mulai gue ikut lomba-lomba. Di situ berarti Iya. awal mulanya tuh menjadi siswa yang cukup berprestasi itu dari di chat itu lah ya. Iya, dari chat sama Kaprodi. Terus setelah pas masuk nih, kan di chat tuh berarti Yap. lomba kan. Nah. Susah gak? Yang kalian rasain tuh susah banget deh gitu. Oke, sejujurnya yang di TV-TV ngomong bahwa proses itu panjang benar sih. Benar, kalau itu gue percaya. Iya betul. Kenapa? Karena setelah ikut itu gue nggak ada yang lolos. Bahkan lolos 10 besar juga belum ada saat itu. 1-2 perlombaan itu baru regional ya. Jadi pertama itu perlombaan regional Jabodetabek. Gue coba ikut di situ, didaftarkan bersama dengan collaboration dengan fakultas lain, bahkan dengan kampus B juga ada Oh, salah gitu. satu tim. Iya. Jadi kita online kerjainnya, terus juga ketemu di Blok M, kita kolaborasi. Untuk regional 2 lomba itu nggak ada yang lolos. Bahkan saat itu juga gue berpikir kayaknya ini bukan tempat gue gitu. Akhirnya oke. Akhirnya tapi dosen itu masih tetap ngajak. Masih kekeh lah ya. Iya. Kayak gue pengen kenal Rehan nih gitu. Iya betul. Akhirnya di chat lagi gue, Han, kita daftar lomba nasional. Dalam pikiran gue adalah Wah, nasional nih. regional aja nggak masuk. Apalagi nasional ya. Iya, yang jadi- gede nah, masanya banyak gitu. Betul, tapi saat itu mungkin gue coba untuk lebih keras lagi gitu kan. Mencoba lebih keras. Iya, setelah pulang kuliah atau setelah ngerjain tugas kuliah, gue nyoba untuk memperdalam lagi tentang Lomba tersebut. Oke. Akhirnya lolos nasional lombanya. Lolos. Nasional. Dari situ mulai ada apa namanya? Prestasi sekali lah ya. Iya, betul. Itu dilihat sama dosen gitu kan. Ngomong-ngomong aus gak sih? Iya, aus. Kalau boleh ya. Iya, ada ketupat sayur. Itu lapar. Oh iya. Bentar, gue punya minuman kok. Ada Abang Warkop. Siapa namanya ini? Ini namanya Mr. Y. Ini Mr. Y ini bawa kopi dari warkop. Mr. Y. Oh, Mr. Apa Y. tuh? Apa nih, Mr. Y? Ini good day. Kopi good Dari day. biji kambing. Enggak. Oh, oke. Thank you Mr. Y. Cabut ya. Oke, terima Jadi, kasih. Jaga warung dulu. Oke. Dadah. Jadi modern banget nih kayaknya nih. Kopi good day. Oke, good day. Izin minum ya, guys. Agak sulit ya bukannya. Ini kita minum beneran nih, Ki? Minum aja. Oh, oke. Nanti ada backsound nggak? Editor nggak? Kita Edit aja, backsound. suruh edit. Ntar backsoundnya gluk 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 gitu, enggak? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, mulai dari situ ya. Ya. Ada perasaan kayak wah, kayaknya gue sudah mulai dilihat sama dosen nih. Gitu. Gue sudah mulai ada nama nih walaupun baru menang sekali gitu kan. Maksudnya udah mulai agak terkenal sedikit nih gitu. Gimana? Kayak ada rasa kayak gitu nggak? Pertama yang gua rasain adalah bukan beban sih, tapi senang banget. Ya Kenapa? maksudnya kan kayak rasa senang tapi Iya. wah gue udah mulai nih
gue harus lebih dari ini nih. Iya betul. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang atau dikatakan oleh orang lain itu adalah jadi beban ya. Oke. Kenapa disebut beban? Karena saat itu kita bakal jadi poin untuk bukan poin sih, gimana ya Ki disebutnya? Dosen itu bakal fokus sama kita. Bakal menjadi Contoh kita. Kita Apa bakal ya? jadi contoh atau bakal jadi kiblat Kiblat, mahasiswa lain. Nah, betul. itu yang bakal jadi Acuan dari kita. acuan kita bahwa kita jangan Jangan sampai sampai melenceng. melenceng dan juga Bener mengecewakan lagi. gitu Betul. kan. Nah, dari situ mungkin pikiran gue bahwa ya berarti gue jalanin sebagai mahasiswa Yang bener-bener aja. Yang bener-bener aja gitu. Ya kan? Oke lah, maksudnya untuk kita jujur ya, sebagai mahasiswa gue juga pun malas itu pasti Ya. ada. Ya, Gak betul. mungkin enggak. Heeh. Even dimanapun ada beberapa sikon dan kondisi Heeh. yang kayak emang matkul ini lagi gitu. Malas, Tugasnya banyak lagi. Bosan. capek gitu Menurut kan. gue sih itu hal yang wajar. Iya, betul. Di kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa itu nggak apa-apa. Cuman janganlah terlalu berlarut-larut dalam kemalasan kalian. Betul. Karena kalau emang kalian males nih, males gitu kan. Terus kalian turutin terus males kalian, udah kesononya kedepannya kalian ya udah bakalan nggak Betul. bener gitu loh. Betul. Bakal kayak males-malesan pastinya. Nggak mau kuliah, terus bayaran sia-sia. Betul. Nggak mahal loh guys, kuliah tuh mahal, nggak mahal. Betul. Nggak murah, sorry. Nggak murah. Nggak murah. Ya. Agak tipe, diedit dikit. Editor. Nah dari situ, apalagi yang Arehan lakukan sebagai mahasiswa biar mendapatkan prestasi yang lebih? Yang pertama adalah kita itu nggak bisa jalanin semuanya, bahkan juga lomba atau enggak kehidupan mahasiswa, kehidupan perkuliahan, Iya. pendidikan itu sendiri. Kita nggak bakal bisa. Kenapa? Karena di perkuliahan itu ada yang katanya, gue mau pintar bisa tanpa siapapun. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, benar, Karena nggak bisa. perkuliahan itu butuh support system. Yes. Bukan cuman tentang untuk gue malas harus ada yang support system bikin gue rajin, bukan. Bukan. Tapi ada namanya perkuliahan itu ada tugas kelompok. Nah, itu yang mendorong lah. Mendorong kita. Buat yang menjadi pintar Betul. gitu. Karena kalau nggak ada teman-teman kalian juga, misal ada tugas kelompok Iya, benar. yang harus dikerjakan, terus Benar, kalian benar. nggak mau sendiri, ya nggak bakal bisa ngerjain dong. Betul. Nah, Gitu itu kan. makanya pentingnya berteman, bersosialisasi sama lingkungan itu. Bener sih. Kalau gue juga sekarang lebih selektif dalam memilih teman. Ya, Kayak dan gue sekarang juga semester 5 kan. betul. Ya, ada di fase di mana mahasiswa lagi pusing-pusingnya di semester 5. Iya. Tuh, kalian harus tahu di semester 5 kalian harus warning dan waspada. Nah, Dari situ pun awal-awal kita hayahi, lah fine gitu kan. iya. Kesini gue semakin selektif dalam dunia pertemanan tentunya gitu kan. Misal kayak gue bakal nyari kelompok atau mencari teman untuk dijadikan kelompokan itu yang benar-benar mau bekerja gitu. Kita sama-sama males, tapi seenggaknya yang malesnya nggak terlalu berlebihan lah. Oke. Biar kita saling bantu gitu loh. Karena kalian males, teman kalian males, jadi yang sama-sama males kan, Iya. nggak dikerjain gitu. Bener gak? Betul. Itu aja sih. Mungkin dari Karehan sendiri tuh kayak perasaan Karehan setelah dikenal kan banyak nih. Ya. Dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, udah hampir mau berapa 3 tahun lah ya kan? Iya, betul. 3 tahun salah sebut. Heeh. Dari 3 tahun itu otomatis dosen-dosen di kampus udah pada kenal dong. Ya. Even itu dosen yang kan ada dosen tamu, Ya. dosen undangan gitu Dosen kan. tetap dan dosen tidak tetap. Nah, itu. Apa yang Kak Rehan rasakan setelah menjadi Rehan nih ya pinter nih, baik. Maksudnya dilihat Oke. yang positif gitu kan. Ya, yang Kak Rehan yang Kak Rehan rasakan itu gimana? Yang pertama adalah senang banget bisa dikenal sama orang-orang hebat. Kenapa? Karena kenapa? bila dikatakan dosen itu orang hebat. Kenapa? Karena Betul. bisa melewati. Kadang malah dosen-dosen USD itu lulusan-lulusan hebat. Yes. betul banget. UGM, terus ada yang dari universitas di luar negeri, ada beberapa banyak. Nah, nggak sehebat apa coba dosen-dosen tersebut. Nah, apalagi kita dikenal. Nah, Dibandingkan maksudnya jumlah mahasiswa yang begitu banyak, setiap tahun selalu pasti ada mahasiswa.
cukup dikenal aja bagi Bangga gua banget itu kan? bangga banget, senang banget. Apalagi ketika proses perkuliahan berlangsung dan gue dikenal gitu, di notice bahwa contoh misalnya ketika ada perkuliahan terus Rehan apakah bisa menjawab gitu. Nah, Hal itu yang bikin gue bahwa oh dosen ini kenal gue, alhamdulillah gitu. Tandanya Alhamdulillah. yang Percaya. ya dipercaya gue. Yang kedua Dipercaya. juga yang diberikan nilai oleh dia itu secara penilaian itu berarti kan dia Baik. kenal, dia tahu kan gue. Positif berarti. Oh ini Rehan. Semisalnya aja gue, Semisalnya. iya semisalnya aja Oke. gue males atau nilai jelek, dia bakal ngelihat bahwa bakal mungkin kalau ketemu gue mungkin bakal ngasih tahu kok kamu Kayak gini semester ya. ini jadi begini gitu. Nah, Jadi kuliah itu nggak sia-sia, bukan hanya kuliah pulang aja gitu atau kalau menurut gua. kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Betul, Benar. betul. Terus juga kan kayak gue sendiri gitu ya. Alhamdulillahnya juga tuh nggak semua sih, tapi beberapa ada yang kenal gua, Iya, dikenal betul. lah sama entah staff atau entah dosen gitu kan. Iya. Itu juga kayak membuat apa ya, suatu relasi kecil sih menurut Betul. gua. Jadi hal tersebut bisa kita manfaatkan Iya. di saat kita kesusahan Iya. atau di saat kita kayak bener-bener butuh orang yang kita kenal tapi susah nih untuk ngelobi, Iya. kita bisa lewat dia. Betul. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kalian harus bisa dapatkan di dunia kampus ataupun di pekerjaan. Nah itu makanya kadang zaman sekarang itu banyak yang bilang bahwa lu kuliah lewat mana, lewat orang dalam. Sebenarnya bukan. Bener. Sebenarnya itu kenapa ketika perkuliahan, ketika kehidupan itu butuh namanya relasi. Betul. Hal tersebut sebenarnya sebagai contoh misalnya ketika lu di perkuliahan Ya. mengadakan sesuatu kegiatan, lu misalnya organisatoris kan, Oke. lu anggota organisasi dan lu membutuhkan bantuan daripada karyawan universitas, kampus dan sebagainya. Tentunya ketika lu punya relasi tersebut, lu bakal lebih mempermudah lu untuk kontaknya, Betul. untuk yang tadi lu sebutkan. Nah, hal tersebut juga yang gua wujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Contoh misalnya ketika lomba, Oke. kan pasti kan ketemu sama mahasiswa di universitas lain kan. Betul banget. Jadi dari situ gue kenalan sama Oh, cewek, oke. sama Cowok. perempuan. Semua itu beda. Dua-duanya, oh iya. Cewek. Jadi sama cewek sama cowok gue kenalan semua, gue tukeran kontak, Oke. Instagram dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan untuk modus atau untuk apa, Benar. karena kan cewek cowok kan. Nah itu untuk gue tukeran kontak. Kenapa? Ketika ketika di UNJ atau di kampus-kampus lain teman-teman gue ngadain acara atau kegiatan lomba, itu mereka akan kontak gue, Ngasih tahu ngasih tahu, informasi. Han di kampus gue ada ini nih gitu. Nah itu yang bakal jadi poin. Nah itu lu bakal lu rasain ketika lu membutuhkan mungkin nanti setelah lulus pekerjaan, Betul banget. magang dan sebagainya. Ya, sama sih gue juga kayak gitu. Gue karena gue orangnya apa ya, dibilang so humble, gue nggak bisa sombong. Bukan nggak bisa sombong sih, kan ada tipe orang yang gue nggak tahu itu siapa lah ya. Maksudnya, Oke. ada tipe orang yang maksudnya gue nggak mau berteman, milih-pilih lah, Ya. lebih pilih-pilih. Nah kalau gue tuh lebih pilih-pilih tuh tergantung. Ya. Kalau misalkan di permata kuliahan gitu kan, di perkuliahan, gue selektif dalam memilih teman yang nggak malas. Oke. Cuman kalau di tongkrongan atau main-main aja, campur-campur Ya, aja, betul, karena betul. mau malas maupun enggak kan kita nggak tahu kemampuan diri mereka kayak Benar, gimana. benar. Gitu. Jadi kita nggak pernah gue sendiri nggak pernah meremehkan orang gitu loh. Ya betul. Itu yang memang harus dilakuin. Itu juga gue lakuin kok. Jadi contoh gini, ada yang namanya pertemanan ya untuk berteman. Berteman, Ada yang untuk bersahabat. bersahabat. Jadi betul. bersahabat sama berteman Beda. beda. Tapi Bener. kita maksudnya nggak bedakan dalam waktu dalam sosialisasi nggak. Iya. Tapi kalau untuk cerita, untuk kita lebih trust atau lebih percaya sama orang itu, Kita otomatis bisa kita lebih ke sahabat. ke sahabat. Kenapa? Kalau untuk berteman, gue berteman sama siapapun, bahkan Yes. sampai orang-orang yang bagaimanapun juga gue berteman. Kenapa? Itu Betul, Bang. buka pintu pertemanan itu kita nggak pernah tahu kita sulit di bagian mana gitu. Betul. Iya, contoh. Contoh. Waktu SMA ada teman yang dijauhi sama teman-teman karena latar belakang dia A lah gitu, seperti Oke. inilah. Kalau gue nggak, karena gue emang misalnya dia mau sekelompok sama gue ajak dan sebagainya. Satu waktu ketika gue ada masalah di jalan, dia lewat, Dia nolongin kita. dia nolongin gue. Bahkan temen sendiri yang Yang kenal, kenal, sering main. itu mungkin gak Ya lihat udah, gua gitu. Nah, lewat aja. kita nggak pernah tahu siapa yang bakal bantu kita, makanya kita baik sama semuanya sih. Bener sih. Seharusnya. Padahal kayak kalau dibilang nih,
kan sekarang Karehan sendiri udah menjadi trending topik trending topik di kampus. Maksudnya di mana-mana, di poster, di mading ada muka Karehan, di mana-mana ada kenal Karehan gitu kan. Ada nggak sih rasa apa ya, star syndrome kalau dibilang penyanyi-penyanyi Kata anak-anak zaman sekarang. anak-anak star syndrome lu. Iya. Lu udah tenar lu star syndrome lu gitu. Mungkin itu yang gue takutin. Bukan gue takutin buat diri sendiri ya. Betul. Tapi hal yang gue takutin adalah orang lain mau menganggap anggapan yang mereka pikirin, dan itu nggak bisa gue tutupin. Kenapa? Karena gue nggak bisa nutupin mulut mereka satu-satu kan. Iya. Jadi yang bisa gue lakuin hanyalah berperilaku semestinya aja sih Ki, sebenarnya Ki. Oke. Kayak gitu. Tapi ada nggak sih dari teman atau sahabat lu sendiri nih Kak yang menganggap padahal lu sudah melakukan, lu tidak star syndrome, Oke. tapi ada teman lu atau gimana yang menganggap lu kayak, kok lu star syndrome sih, kok lu sombong sih sekarang gitu. Mentang-mentang lu udah jadi gini gitu. Pernah nggak hal tersebut dilontarkan oleh teman-teman lu di luar sana? Alhamdulillah sih untuk saat ini enggak ya, karena Oke. gue sih melihatnya semua baik ya. Betul. Entah di belakang bagaimana, gue sih kayak nggak mikirin Nggak juga mikirin sih, gitu karena gue ya. juga nggak tahu kan di belakang kayak gimana. Yes. Seenggaknya di depan gue semuanya sih alhamdulillah baik gitu. Oke. Kalau gue sih pernah. Jadi Oh kalau lu pernah Ki? ya, iya Oke. makanya gue sudah makan. Gue tipikal orang yang apapun yang gue bisa bakal gue ajarin, Ya. gitu kan. Maksudnya apapun, ya even pun Sharing. even pun kita pun yang kita punya belum bagus. Betul. Ya udah gue ajarin aja, toh juga ya udah, buat apa sih kita pendem sendiri, maksudnya gitu, kecuali duit. Kecuali duit Iya. gitu kan. Nah, jadi pernah suatu ketika kayak oke lah, gue awalnya tuh gue nggak kayak gini. Maksudnya nggak kayak gini, orangnya emang suka ngomong, Oke. suka bercanda, ngebanyol dan yang lain-lain. Tapi gue masuk di komunikasi tuh gue mikir kayak, oh ini nih cocok sama gue, gitu kan, cocok sama gue orang suka ngomong. Mungkin setelah gue masuk komunikasi ada beberapa yang gue apa namanya, kemampuan diri gue yang gue asah di situ. Iya. Nah, oke lah, gue akhirnya mencoba untuk memberanikan diri, mencoba jadi MC di acara-acara kampus ataupun nyanyi, gitu ketua kan, panitia dan sebagainya. atau jadi panitia segala macam. Itu pun masih salah-salah. Iya. Ya namanya belajar kan nggak Betul. langsung bisa jeger gitu kan. Iya, betul. Jadi setelah gue bisa, karena kan gue merasa, oh ya udah, gue masih memiliki kemampuan tersebut walaupun belum bagus gitu kan. Iya. Gue ingin nih mengajarkan ke teman-teman gue dan yang lain-lain untuk yuk jangan gue lagi. Iya. Jangan gue lagi. Oh, lu coba Ngerti nggak? membuka peluang untuk orang Membuka lain. peluang ya, jadi Oke. yuk jangan gua lagi, maksudnya oke, gue jadi panitia aja nih, lu yang jadi bicara atau apa gitu Iya. kan. Tapi mereka malah menganggap, ya sombong banget lu Ki gitu, ngerti gak sih? Mendapatkan respon yang Mendapat respon yang cukup Seperti itu. agak nggak enak menurut Iya, gua, kayak oke. ya udah, kalau emang lu bisa kenapa nggak lu aja, jangan so iya gitu, kayak Oh gitu. wah kok kenapa jadi gini. Ya udah, akhirnya karena menurut gua mungkin mereka entah nggak mau atau mereka malu, ya udah gua aja lagi. Kalau gua gitu orangnya, Oh, ngerti gak gitu, sih? iya. Karena ya udah sekalinya digituin, lanjut aja gitu. Iya, betul. Suka nggak enak, tapi lu pernah gitu gak pernah? Kalau respon orang kayak gitu pasti banyak Ki. Oke. Dari SMP SMA pasti selalu ada kan. Betul. Tapi sebenarnya gue juga sama lo. Gue orang yang nggak pernah mau mempermasalahin masalah. Kenapa? Karena gue nggak pernah buat masalah dan masalah selalu datang kan. Ya. Nah, makanya nggak pernah mau memperumit masalah aja sih sebenarnya. Bukan gue nggak mau menolak atau apa, tapi kalau misalnya gue bisa ngelakuin, pasti gue lakuin. Betul. Ya. Kayak Sama. Berarti kita memiliki beberapa kemiripan sih. Asik. gitu. Asik. Lu apa zodiak? Gua ini apa namanya, Pluto. Nggak ada ya Pluto? Gak ada. Oh nggak ada. Itu planet. Scorpio. Gue Taurus. Kita nggak cocok. Nggak cocok sih. Iya. Tapi ada beberapa kemungkinan buat dicocokkan. Oh iya. Oke, sekarang kan bisa dibilang nama lu sudah booming lah. Oke. Apakah lu mendapat kemudahan dengan nama lu yang cukup booming di kampus sendiri? Kemudahan yang gua dapetin tadi Ki, dikenal itu menurut gua cukup dikenal sama orang lain itu adalah hal yang bermanfaat bagi gua. Kenapa? Karena kita
bisa dapat teman yang begitu banyak. Gue suka berteman sama siapapun. Makanya ada satu kata-kata yang Apa selalu gue pikirin. Kata-kata itu dari film Cina. Karena bokap gue suka banget sama film Cina. Oh benar. Iya. Di dalam film Cina itu dijelasin gini. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Benar. Jadi gue nggak pernah mau menganggap bahwa orang lain itu nggak suka sama gue, tapi gue nggak nganggap musuh. Ya. Iya. Benar. Jadi gue nganggap ya udah dia nggak suka sama gue, salah satu teman yang nggak suka sama gue ya nggak apa-apa gitu. Jadi gue ya udah berteman sama siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat yang gue dapat adalah dari segi finansial juga. Karena kampus gue tercinta ini, USNI ini untuk yang lomba, yang aktif organisasi dan sebagainya itu dapat potongan dan kemudahan-kemudahan. Salah satunya adalah beasiswa nggak bayaran Ki. Jadi iya, jadi beberapa semester belakangan alhamdulillah bokap gua nggak bayaran gitu. Maksudnya bukan bokap gua nggak bayaran. Jadi bokap tidak gua mengeluarkan biaya tidak untuk mengeluarkan biaya kuliah. untuk biaya kuliah gitu. Jadi gua seenggaknya bisa Meringankan lah walaupun sedikit. Betul. Sama sih, gue juga kalau gue kan menjadi sebagai mahasiswa perbantuan nih Iya. buat promosi. Nah itu juga menurut gue lumayan cukup membantu sih. Iya. Gak seberapa, cuman tapi ya udah ada pemasukan buat jajan Iya, atau betul. apa. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan, yang penting kita kan tidak mengemis. Iya, itu. Kita tidak meminta, Uh-uh. tapi kita mencoba bekerja dan mengasah keahlian kita. Itu Gitu. mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, bukan cuma nominalnya harus besar tapi juga tetap berlanjut gitu. Berlanjut, Iya. berkepanjangan. Berkepanjangan. Kalau kayak prinsip orang Chinese Iya. jualan, Hah? nggak apa-apa untung dikit asalkan rame terus. Iya, betul. Kan ada pepatah dikit-dikit lama-lama Jadi bukit. dikit. Oh, jadi Nggak, bukit. Dikit-dikit jadi bukit, betul. Gitu, karena kalau karya sendiri dari mulai dari tahun 2020 gitu Iya. kan. Sekarang itu udah hampir mau 3 tahun kan. Iya. Nah, Sekarang masuk di semester 7 gua. Di Weh. semester akhir, semester besok itu tinggal skripsi. Doain guys. doain guys biar cepat lulus. Iya. Berarti wisuda di bulan November. Iya, di tahun ini insyaallah. Wow. Iya. Apa bukan apa sih, kayak lebih setelah lulus Iya. wisuda mau kemana? Itu dia. Itu dia. Bagus Itu banget dia pertanyaannya. yang Kenapa? menjadi permasalahan dan keresahan sebagai Itu mahasiswa. bahkan semua orang gak sih? Semua orang bener-bener. SMA, SMK atau kuliah gitu. Setelah ini mau apa gitu. Mau Sedangkan apa, iya. ketika kita awal masuk sekolah, mau awal Banyak masuk kuliah, cita-cita itu di otak cita-cita kita, banyak. betul Ketika banget. mungkin lu pertama kali masuk kuliah lu berpikir bahwa gua akan menjadi rektor gitu. Wow. Atau gimana? Itu banyak banget cita-cita pasti kan. Banyak. Gua Jadi akan dokter. menjadi ketua BEM UI, padahal kuliahnya nggak di UI. Nah, itu cita-cita banyak banget. Nah, ketika sudah mulai mengalami proses perkuliahan, perubahan pola pikir dari yang semester ini gue harus A. Ya. Di semester berikut, aduh gue bisa nih semester ini. Akhirnya di semester selanjutnya adalah Yang penting gua lulus. lulus gitu. Itu proses kan. Nah, akhirnya di proses itu juga kita bakal ada yang namanya minder. Oke. Minder dari wah teman gue ada yang dapat beasiswa, teman gue ada yang kuliahnya bawa mobil, iya kan? Dia motornya bagus. Motornya bagus, HP-nya bagus. handphonenya boba, kamera 18. Nah, itu yang jadi proses kita dalam mengarungi kehidupan sebenarnya. Bener sih. Pola pikir lu bakal berubah, cara pandang bakal berubah, dan cita-cita bakal berubah. Betul. Setelah lulus gue bakal apa? Itu bagus banget pertanyaan. Kenapa? Karena gue kan semester ini itu 6 magang. berarti ya. Sekarang 6 apa 7 berarti? Sekarang masuk ke 6. Sekarang masuk ke 7. 7. Semester berikutnya 8 kan. Oke. Tinggal skripsi aja, udah gak ada mata kuliah dan sebagainya. Gue juga baru selesai magang, bikin laporan magang juga udah selesai alhamdulillah. Jadi selama magang itu realitas kehidupan setelah lulus mungkin bisa tergambar sesuai dengan jurusan kita. Betul. Itu untuk yang memang magangnya sesuai dengan jurusan, kan kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya mungkin ketika ada yang memang lintas jurusan ketika magang, ketika dapatnya gitu, misalnya ilmu komunikasi magangnya di peternakan, mungkin dia komunikasi dengan hewan kan kita tahu. Bener. Komunikasi dengan dokter hewan or anything else. Nah itu mah nggak tahu kan. Nah Gitu. gue
magang di tempat yang semestinya mungkin, karena kan gue ngambil jurnalistik ya. Oke. Ngambil jurnalistik, terus juga gue magang di salah satu stasiun TV nasional, Metro TV. Di situ gue di sana gue mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman di bidang industri secara langsung. Jadi gue punya penggambaran bahwa apa yang diajarkan di kampus itu nggak semuanya sama ada di industri. Sebagai contoh, tapi semuanya juga maksudnya bermanfaat betul. Cuman tapi kan ada beberapa hal aspek yang yang tidak diajarkan gitu loh di dalam kampus, benar nah, gak? Iya betul banget. Kita harus bisa mencoba dan belajar sendiri sih di dunia permagangan tersebut. Iya, di industri tersebut kita harus emang respect sama lingkungan kerja, karena kita ketika kuliah juga kita nggak diajarin kan gimana respect sama teman kerja dan sebagainya. Nah, hal tersebut malah diajarkan dalam organisasi. Makanya menurut gua di perkuliahan itu organisasi, magang, dan pengalaman-pengalaman yang untuk memperkaya CV itu kuat banget dan penting banget kalau memang setelah lulus itu mau kerja atau mau lanjut studi. Iya. Tapi kalau memang udah dari dasar orang kaya dan pulang mau setelah lulus mau ngapain aja? Ya itu bebas ya, setiap orang pilihan gitu. Betul. Tapi kalau menurut gua selama kalian masih kuliah, manfaatin aja yang ada. Ya. Betul. Manfaatin yang ada, cuankan tempat kalian berada. Iya, betul sih. Tapi dalam artian tidak mengemis atau meminta gitu. Yang kedua kan. juga ini sih Ki, tidak membohongi atau apa ya? Tidak, kita mendapatkan positif, orang lain negatif gitu, mencurangi orang dan sebagainya orang ya gitu. Yang penting kan hidup tuh harus sebenarnya apa ya, balance aja, nggak Iya. apa-apa lu melenceng sedikit, cuman jangan kejauhan. Iya betul. Karena kalau hidup lempeng-lempeng aja atau kuliah lempeng-lempeng aja juga bosen mungkin menurut bosan. gua. Iya. Ada tips atau trik untuk menghindari bosan sebenarnya. Gimana tuh? Untuk yang punya hubungan, pacaran atau kuliah, sebenarnya makanya gue tuh orangnya tipikal yang nggak pernah bosan sebenarnya. Sama hal apapun. Masa? Iya. Hubungan? Gue nggak bosan. Benar, gue nggak bosanan. Makanya cewek yang butuh saya, oh enggak. Ya. Tapi cewek mantan lu bosen sama lu. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena memang nyatanya. Jadi mantan. Iya, udah jadi mantan. Kalau misalkan si dia tidak bosen, ya kan lu masih langgeng sampai sekarang. Betul. Bener kan? Iya, betul. Oke, bagus. Gue tipe kan nggak bosenan. Salah satu tipsnya gue adalah ketika lu udah mulai kayak merasa capek atau jenuh, belum sampai fase kayak bukan kan bosen itu ada yang sampai nggak mau dilanjutin. Kalau gue adalah kalau misalnya udah merasakan kayak jenuh sedikit, itu gue melakukan hal yang lain tapi yang positif. Contoh? Gue berbicara sama animals atau sama hewan. Iya, sama hewan. Karena memang gimana ya? Hewan guys? Hewan itu nggak bisa selingkuh. Kalau bosen ngomong sama kucing. Iya. Sama Betul. nyamuk. Atau enggak gue datang ke zoo, ke kebun binatang, itu gue melihat semua binatang. Atau enggak gue datang ke pasar hewan, gue melihat. Iya sih, tapi kan nggak semua orang kayak gitu bisa. Contoh gitu. misal, lu suka sama musik. Oke, sama Iya kan? gue gitu. Sekarang lagi rame adalah datang ke apa? Tempat karaoke, studio atau enggak ngelihat konser Tulus, konser apa. Nah, itu kan sebenarnya menghilangkan bosan kan. Tapi menurut gua yang misalnya baru pulang nonton konser, besokannya aduh gua bosan banget nih. Nah, itu sebenarnya itu bukan karena masalah bosannya, masalah orangnya. Bener. Jiwa lu sudah di have fun kan. Iya, betul. Tapi emang elunya sendiri yang membuat jiwa lu bosen. Iya, betul. Kalau lu ngilangin bosannya gimana lagi? Kalau gua karena hobi gua banyak sih, beberapa hobi gua tuh kayak nggak yang gimana kayak masih gue suka nyanyi, gue suka musik gitu kan, gue suka berenang, or suka makan pasti. Dan itu misalkan ya hal yang paling membuat gue gampang ketika gue menghilangkan jenuh, gue nyanyi. Oh, lu nyanyi. Jadi gue nggak peduli suara gue jelek atau gimana pun, gue nyanyi sebrengsek gue. Dan membuat hati lu lebih tenang dan lega. Betul. Jadi gue pernah suatu momen adalah gue kenal sama someone. Oke. Nah,
Tapi kenal udah lama nih guys. Gua kenal udah lama, cuman Di luar perkuliahan. di luar perkuliahan. Oke. Kan kayak gue jadi semangat kuliah kan. Ya. Di luar perkuliahan, lah aku tiba-tiba lama-lama lost kontak. Oh, oke. Lost contact. Padahal sebelumnya intens. Gue effort banget. Dia di daerah Jakarta Selatan ujung, Oke. daerah Jagakarsa ke sana, sedangkan rumah gue di Jakbar. Oke. Cukup jauh lah menurut Iya. gue. Oke. Menurut gue. Sebenarnya nggak jauh karena macet sih. Nah, gue effort, gue datang ke sana kayak ya udah sebatas ketemu, mau di warkop mau di kafe, yang penting gue ketemu dia gitu kan. Iya. Tapi kesini 2 bulan 3 bulan kemudian, kok lama-lama orang ini aneh, tiba-tiba ngilang. Oh, dia menjauh. Menjauh. Perasaan lu dan lu melihat itu kayak gitu. Iya, menjauh. Akhirnya udah setahun lost contact, tapi rasa itu masih ada. Oh, oke. Ngerti gak sih? Iya. Rasa kangen gue, rasa gue ingin ketemu dia itu masih ada. Tapi Rasa kan hadirnya masih di iya kayak anjir, gue berasa lu masih di sini gue gitu. Oh, Asik. Nah dari situ gue nggak fokus kuliah sama sekali. Maksudnya kayak cukup males, cukup ini. Gue nyanyi lagu aja. Oke. Itu lagunya Mahal Uni, kalau lu Apa tahu tuh judulnya? Sisa Rasa gitu. Refnya Ki? Mager banget lagi. Pokoknya ada lagu Sisa Rasa yang mengapa masih ada gitu loh, sisa rasa di dada. Oh, gitu lagi. Itu gua nyanyi satu lagu ya gitu, nangis gua. Oke. Jadi gua nggak tahu, gua orangnya kayak emang feel banget kan. Karena gua orang itu kalau udah satu, Iya. gua nggak bisa kayak, Berarti itu salah satu lagu berkesan bagi lo ya? iya berkesan banget sih Sisa Rasa di dada. Oh, gitu. Anjir. Oke. Kalau gue sih untuk yang berkesan ya, lagu Apa itu gue suka banget sama lagu-lagunya Tulus. Oh, yang mana? Semua. Tapi ada salah satu lagu itu entah bakal ditonton sama dia atau enggak. Oke. Gak apa-apa, nyanyiin aja coy. Oke. Nanti Jadi biar di tag namanya. jadi lagunya itu lagunya Tulus. Tapi sekarang berubah. Oke. Dulu itu lagu kita, sekarang lagunya diganti. Kenapa? Karena isinya itu jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Oke. Lagunya itu sepasang sepatu. Mungkin Oh, sepasang gua sepatu tahu. itu kan lagunya selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Nah, Selalu bersama, tak bisa bersatu. Nah, Oke. karena kita inti dari awal itu sahabatan, Oke. ya selalu bersama tapi nggak bisa bersatu gitu. Bener. Nah, akhirnya kita nyoba ganti lagu yang lain gitu. Yang gimana tuh? Ada deh nanti lagu Tulus yang lain gitu. Oh, belum keluar deh? Iya, tapi itu salah satu lagu berkesan sih. Tapi benar juga gitu, kita selalu bareng, selalu ada bareng. Tapi kita nggak bisa lebih dari sekedar sahabat gitu Bener. saat itu. Bener lagi, bener. Padahal kita sudah berharap ya sebagai Ya. lelaki kayak menurut gue awal dulu ketika kita sahabatan ada kemungkinan untuk menjadi seorang kekasih atau sebuah pasangan kita. Ya. Karena kita merasa gue tahu lu tahu gue, bakal bisa menjadi satu. Akan lebih cocok. Akan lebih cocok. Tapi ternyata semua bullshit. Enggak semua sih, enggak semua. Nggak semua. Gimana ya? Enggak semua pertemanan laki cewek menjadi pasangan juga enggak Nggak bisa. semua. Ada juga. Ada beberapa case gitu ya. Cuman emang dari kitanya aja yang kayak gini nasib. Iya. Tapi kalau menurut gua hubungan pacaran dan sebagainya di usia muda itu hal yang positif juga kalau untuk hal contohnya pendidikan. Pendidikan benar. Meskipun ada beberapa orang juga Berapa? berkata bahwa pendidikan sama percintaan itu nggak bisa jalan bersamaan. Tapi kalau menurut gua nggak. Itu bisa. Sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena ketika lu punya pasangan, lu bakal bisa memanage waktu sebenarnya. Kenapa? Karena ketika lu ada tugas, lu bakal bisa memanage waktu. Wah, ini malam minggu nih, gue mau ngerjain tugas dulu, gitu kan. Seharusnya bisa memanage waktu dan pacar lu seharusnya juga bisa Mengerti. mensupport dan mengerti Betul. gitu. Nah, menurut gue percintaan itu juga penting juga gitu. Di luar konteks yang maksudnya enggak yang macam-macam gitu. Karena kan kita juga kan memiliki agama gitu kan. Soalnya gue termotivasi sama ada saudara gue. Oke. Itu dia pacaran langgeng banget dan sampai nikah itu 300 tahunan. enggak dong. Enggak nyampe. Oh iya. dia belum lahir dong. Oh iya, oke. Sekitar dari awal SMA. Oh, oke. Jadi dari dia SMA
kuliah itu ya udah hampir sekitar 7 tahunan lah, 7 tahunan lebih, dan dia ternyata bisa sampai menikah. Ya. Kayak makanya gue termotivasi sebenarnya kayak gitu, kayak Dan pendidikan dan pekerjaan juga nggak bener tinggal kan. nggak ditinggal, jadi Iya. jadi sama-sama mendukung gitu loh. Iya betul itu. Saudara gue kerja, ya pacarnya kerja Iya. gitu kan, sama-sama mendukung aja. Yang penting ketika lu nikah berdua akan menjadi satu kan, Iya betul betul. nggak usah betul. takut kemana-mana Iya betul banget. gitu guys. Kalau emang udah jodoh jodoh aja, kalau emang enggak ya udah. Iya benar. Bahkan mau dipaksain juga nggak bakal bisa. Nggak bisa. Dan menurut gue suatu hubungan tuh nggak bakalan baik kalau dipaksa. Semua hal sih. Iya, Semua hal sih benar. pertemanan, persahabatan, betul. Kayak lagunya Ziva ada Gimana tuh? Gi? yang jangan dipaksa. Jangan gimana? Salah nada. Jangan dipaksa bila semua tak berbeda. Musik. Musrik. Nggak ada. Editor. Editor lagi. Canda. Oke. Minum dulu kali kita. Oh oke oke. Jujur gue suka sama produk ini ya, Good Day, kayak emang enak. Apalagi yang varian avocado Oh, ini apa nih Ki? Original. original. Ada tagline-nya Ki? Good day di sini. Good day bikin harimu menjadi good. Bener. Oke, sudah berapa menit editor? 45 lah. Oke, kita sampai 50 menit lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa waktu kan? Oke, lanjut. Untuk hal apa yang Kak Raihan ingin capai setelah Kak Raihan lulus nanti, dan range gaji itu penting gak menurut Kak Raihan ketika lu sudah memiliki gelar sarjana S1? Oke. Ini pertanyaan yang memang sebenarnya Awam, sering umum iya, umum di- dan sebenarnya bakal lu jalanin juga, itu bakal jadi betul. itu bakal jadi patokan kehidupan juga kan. Yes. Pemasukan, pendapatan dan jabatan itu sangat penting banget di masa yang akan datang gitu. Ya, Yang pertama gini, apa yang bakal gue lakuin ke depannya? Gue malah yang proses tadi itu akhirnya membentuk gue setelah lulus ini. Bahkan sebelum lulus, harapan gue adalah gue memiliki pekerjaan. apa yang Kak Raihan inginkan? Maksudnya pekerjaan apa? Oke, gue untuk saat ini minat di bidang media seperti yang tempat gue magang ya. Gue sekarang itu memiliki ibaratnya planning. Jadi planning gue adalah gue sebelum lulus sampai lulus itu beberapa tahun itu adalah untuk nabung. Tabungan yang gue punya itu dari pekerjaan tersebut gue save untuk gue putar kembali untuk usaha Ki sebenarnya. Gue punya Membuat usaha. Iya, gue pengen punya usaha Pet shop? Iya, betul. Pet shop. Dan yang kedua juga barber. Gue shop, oke. tukeran kontak, berteman sama teman-teman tukang cukur rambut dari daerah-daerah yang tinggal sementara di Jakarta. Gue tukeran kontak dan itu gue planningin ke depannya gue bakal nabung dan buka usaha ini usaha itu. Yang kedua juga gue save dana itu adalah untuk nikah. Kenapa? Karena gue punya cita-cita mau nikah muda sebenarnya Ki. Umur Sejujurnya 20. 18 sih pengen tapi udah lewat. Tapi pengennya sih nikah yang muda sih karena pengennya itu cita-cita dari kecil sih, pengennya nggak terlalu jauh sama anak sih, pengennya gitu ya. Tapi Oke. karena jodohnya juga belum kelihatan jadi Hilalnya belum ada. mungkin ada yang minat sama saya. Oh enggak gitu ya? Oh, enggak. Ini bukan biro jodoh. Oke. Jadi kayak save money, nabung, buka usaha, jadi kerja sambil usaha gitu. Kerja Dan, sambil usaha. ya untuk beberapa tahun kemudian karena saya juga bergabung salah satu parpol sebenarnya. Oh, Jadi iya. iya, saya gabung di salah satu partai politik juga. Jadi saya berminat. Mencalek di mana, Pak? Nah, itu dia. Yang kedua tadi kan tentang jodoh. Mungkin ada yang minat untuk ngasih dana hibah, saya nyalon gitu. Bisa di bawah sini tolong. Oh iya, enggak juga. Editor lagi. Enggak, jadi gue kedepannya sih pengen di bidang politik juga untuk umat juga sih gitu. Umat. Oh, ya. Bakal Bahkan akan mencalek berarti ya. entah caleg atau Celeng. mungkin dari RT dulu. Oh, bener. Karena semua suatu hal itu akan
lakukan dari bawah dulu. Betul, betul, betul. Dari Jangan- bawah kan dari jadi kepala rumah tangga dulu. Iya, betul. Jangan yang tiba-tiba Iya, karena ketika Naik. lu akan tiba-tiba naik ke atas, Iya. lu nggak sanggup. itu akan mencederai semua hal juga. Bener sih. Iya. Itu pernah gua rasakan sampai saat ini. Iya, tapi kan bakal tetap berproses juga, Ge. Betul sih. Iya kan. Karena dan kayak tadi range gaji menurut lu sendiri tuh Kak, penting gak sih ketika lu sudah mendapatkan gelar S1? Dikatakan penting itu penting. Kenapa? Karena kehidupan itu kan juga perlu yang namanya uang ya, Ki. Betul. Tapi kita di balik itu juga kita harus sadar diri akan pertama akan kemampuan kita. Skill. Ya, itu Betul. skill, soft skill, hard skill dan sebagainya. Kenapa? Karena perusahaan atau tempat itu pasti bakal menilai value kita sejauh mana sehingga range gaji itu setimpal dengan pekerjaannya. Benar. Iya kan? Nggak mungkin orang yang kerja shift-shiftan tahu kerja shift-shiftan. Tahu. Jadi Sip, iya, sip. sip betul. Jadi kan pasti range gaji itu penting banget. Banget. Iya kan. Tapi nah itu dia makanya semasa perkuliahan itu kan privilege atau keuntungan kita kan. Nah dari keuntungan itulah coba untuk membuat value kita lebih tinggi lagi dibandingkan teman-teman sebaya kita gitu. Sebagai contoh misalnya gua itu mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Kita mempelajari tentang hal komunikasi, broadcasting dan sebagainya. Dan apa bedanya kita dengan teman-teman sekelas? Nggak ada kan? Sama. Sama kan? Sama. Berarti kan kemungkinan setelah lulus, berarti kan kita sama-sama dengan teman-teman yang lain. Betul. Nah, hal tersebut yang menjadi evaluasi gua. Berarti kan tandanya gue setelah lulus sama dengan mereka gitu. Nah, gua harus mempunyai keahlian lebih. Keahlian lebih, memiliki value lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Betul. Sebagai contoh, mempelajari tentang ekonomi. Kita lomba-lomba tentang ekonomi. Oke. Terus kita juga ikut serta dalam organisasi, itu juga value. Oh ya. Kenapa? Karena ketika kalian melampirkan di CV dan sebagainya, kalian mempunyai rekam jejak bahwa selama perkuliahan kalian bukan cuma hanya berkuliah tapi juga aktif di beberapa aktivitas. Nah, hal tersebutlah yang menjadi value kalian juga meningkat. Nah, harapannya adalah range gaji tersebut setimpal dengan pengalaman yang kita udah buat selama perkuliahan gitu sih, Ki. Betul. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, untuk range gaji nih yang tadi udah dibahas juga. Kak Rehan tuh pengennya punya range gaji berapa sih setelah lulus S1? Oke. Jadi perhitungannya gini. Gimana tuh? Perusahaan akan menggaji orang tersebut sesuai dengan value-nya. Bener. Iya kan? Semakin besar value orang tersebut yang diberikan kepada perusahaan, otomatis gaji yang diberikan akan semakin besar kan. Nah, hal tersebut juga yang gua realisasikan terhadap kehidupan gua selama perkuliahan. Bener. Setelah lulus nanti, hayalan gua adalah gua harus memiliki posisi yang baik entah dimanapun gitu. Nah, hal tersebut akan tercapai apabila gue memiliki skill yang kaya. Sebagai contoh gini, kayakan skill. Gini, mahasiswa komunikasi itu banyak banget di universitas lain, Banyak. banyak banget kan. Dengan mata kuliah yang sama. Iya. Nah, hal tersebut sama akan ketika gue lulus. Berarti kan ketika gue lulus bersamaan skill yang gue punya dan lulusan yang gue punya dan titel yang gue punya itu sama dengan Betul. manusia di luar sana di luar yang sana. mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, hal tersebut akan menjadi perlombaan kita Oke. lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, hal tersebut untuk value yang lebih besar agar mendapatkan peluang lebih baik Lebih baik daripada yang lagi. lain kan. Betul, betul. Nah, selama perkuliahan gue mencoba belajar di bidang ekonomi, gue mengikuti lomba-lomba di Oke. bidang ekonomi. Di bidang yang lain seperti IT, gue juga belajar organisasi, gue juga belajar di luar kampus untuk organisasi juga. Nah, hal tersebut untuk membuka peluang gue sebenarnya setelah lulus itu nantinya bisa mendapatkan
gaji Yang atau cukup lah ya. yang cukup untuk kehidupan nantinya gitu. Nanti. Cukup untuk beli mobil. Kan cukup. Cukup, betul. Cukup untuk kredit Cukup rumah, ganti HP. ganti HP. Bener-bener. Yang penting cukup aja dulu. Cukup gitu. Ya range harganya 50 juta oke lah ya. Ya oke lah, bisa untuk all you can eat All you setiap can eat hari. setiap hari. Coba all you can eat setiap hari. Kembung. Oke deh. Sebagai mahasiswa yang memiliki prestasi atau bisa dibilang mahasiswa terbaik, asik. Mungkin mahasiswa aktif lah ya. Mahasiswa aktif yang cukup terbaik. Masih ada kata-kata itu. Kata-kata terbaik. Nah, Oke. apa sih hal yang terbesar Karehan pelajarin untuk pengalaman di kampus? Gimana Gi? Jadi kan mahasiswa terbaik nih. Ya, pengalaman berharga Pengalaman berharga apa yang pernah yang pernah dijalani di kampus? Oke. Sebenarnya kalau diceritain itu panjang banget sejujurnya. Kenapa? Karena 20 gua SKS. bisa. Kenapa? Karena memiliki pengalaman yang banyak itu ketika gue melakukan proses itu Gi. Oke. Banyak hal yang pertama kali gue lakuin. Sebagai contoh, gue nggak pernah ke daerah lain ataupun ke pulau lain. Gue nggak pernah main jauh. Kenapa? Karena orang tua juga nggak mengizinkan dan nggak pernah mengajak untuk jauh dari rumah. Karena mungkin gue juga karena gue orang Betawi. Oh, Betawi itu benar. disingkatannya Ki. Apa tuh? Betawi itu betah di wilayah sendiri. Betah di wilayah sendiri. Iya, makanya nggak pernah kemana-mana. Oh, benar. Nah, gue nggak pernah naik pesawat, gue nggak pernah naik kapal laut, dan hal-hal semua itu gue lakuin ketika gue kuliah. Kuliah. Iya. Alhamdulillah gitu lah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi gue mengikuti perlombaan di daerah lain, naik pesawat dan jauh banget. Nah, hal tersebut menjadi pengalaman berharga gue. Bisa ketemu dengan mahasiswa, kultur, budaya yang beda. makanan, Bener. dan situasi yang beda, dan itu menurut gue jadi pengalaman yang luar biasa dalam hidup gue. Oke. Bener sih kayak gitu, kayak sama sih. Pokoknya di kampus itu sebenarnya tempat dimana kalian yang kuliah itu Ya. mengembangkan diri lah. Iya, baik itu yang lu suka tentang seni, lu suka tentang akademiknya, lu suka tentang hiburan, lu suka tentang apapun, sebenarnya di kampus ada. Ada. Tapi sebagaimana elunya sendiri yang bakal Nah. memposisikan gua akan di posisi Kemana mana nih? nih, gua akan kemana Gitu. nih gitu Ki Dan sebenarnya. lu mau apa enggak untuk Iya, melakukan hal tersebut? Betul. Lu mau gabung yang mana tinggal lu pilih sebenarnya, dan lu memposisikan diri sebaik-baiknya yang lu mau sih. Betul. Oke. Sih. Gitu. Last question. Oke. Oke, untuk tips terbaik yang Karehan pernah jalanin, yang pernah Karehan lakuin buat apa ya? Mahasiswa yang masih semester 1, 2 sampai Atau lu enggak maba. atau maba. Atau enggak teman-teman untuk yang mau melanjutkan ke Betul, perkuliahan gitu. Iya, maksudnya kayak untuk mahasiswa yang mau lulus Oke. dengan predikat terbaik gitu, dan lulusnya dengan citra yang baik gitu loh. Oh gitu, betul. Gimana? Jadi mungkin pesan untuk semuanya dan Betul. tipsnya untuk semuanya. Buat gue juga termasuk sih. Iya. Dan mungkin buat gue pribadi juga Betul. untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Yang pertama adalah selalu ingat sama Tuhan. Tuhan. Yang pertama, Ingat. sama Tuhan. Kenapa? Ketika lu ingat sama Tuhan, hal-hal yang negatif di lingkungan, mau lingkungan perkuliahan atau lingkungan semuanya, itu akan terhindar ketika lu ingat sama Tuhan. Yang kedua adalah menjalankan semuanya atas dasar kejujuran. Betul. Semua hal. Baik ketika perkuliahan, pertemanan dan sebagainya, ketika lu melakukannya dengan kejujuran, impact yang lu dapat adalah hasil yang jujur. Jadi ketika hasil yang jujur lu dapetin, udah nggak ada lagi kemunafikan yang lu pikirin gitu. Meskipun nanti hasilnya bagaimanapun, tapi lu nggak pernah berpikir bahwa yang lu lakuin itu adalah fake. Kayak gitu. Yang ketiga adalah lakuin sesuai dengan apa yang lu yakinin. Jadikan diri lu terbaik dalam versi lu. Itu sih. Asik. Mungkin itu Gi. Oke. Mungkin kalau lu Gi gimana? Kalau buat dari gua gitu ya, untuk maba-maba di luar sana ataupun teman seperjuangan
gua gitu ya, kayak biar yuk kita lulus sama-sama, yuk kita lulus bareng-bareng, jangan sampai ada yang telat, jadi kita lulus tepat waktu gitu maksud gua. Kan asik kan lulus, kita masuk bareng, kita lulus bareng gitu kan, tanpa ada perasaan hati jengkel, hati gondok-gondokan gitu. Jadi yuk dimulai lagi, apa ya, dibangun lagi rasa jangan males gitu kan, mikirin tugas, pentingin tugas tuh utama gitu sih. Mau lu ikut organisasi, ikut kegiatan di luar atau dimanapun, tugas lu sebagai mahasiswa tuh belajar dan mengerjakan tugas, itu hal utama. Karena untuk apa lu oke nih organisasi dan yang lain-lain tapi nilai lu malah anjlok gitu, menurut gue sih itu nggak banget gitu. Karena itu kan hanya sebagai faktor pendukung, tapi yang utama itu mata kuliah. Membuat list prioritas itu mungkin penting ya. Betul, membuat list. Akademik, organisasi itu harus berjalan berdampingan. Iya gitu. Gitu sih. Mungkin ini aja nih yang udah, thank you banget udah datang di podcast Bintang Mahasiswa Kampus. Oke, gue juga terima kasih banget udah bisa diundang di podcast ini. Oke. Nah, buat kalian yang mau lagi ya kedatangan, mungkin bertanya-tanya kali kayak siapa lagi nih siswa USNI yang berprestasi? Atau enggak siswa kampus mana nih yang akan diundang yang berprestasi gitu. Atau kan? enggak mahasiswa apa yang menarik untuk diundang untuk membahas macam-macam polemik atau apa gitu. Stay tune terus di podcast Bintang Mahasiswa Kampus. Jangan lupa follow and share and comment and subscribe. Oke? Sampai jumpa. Dadah.